Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini masih bisa mempertemukan kita semua di sebuah tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tercurah kepada istri beliau, kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pagi ini Bapak-bapak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat semua amal kebaikan yang kita lakukan, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan mata-mata kita untuk tidak terpejam beberapa saat. Karena waktu ini ya, waktu yang sangat menggoda ya, untuk bisa istirahat. Tapi mudah-mudahan rasa kantuk Bapak yang Bapak-bapak tahan dan ibu-ibu bisa menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kembali melanjutkan pembacaan risalah kita yang sebetulnya dimulai dari sore ya, pada asar. Dan tapi alhamdulillah Bapak-bapak hadir di sini belum sampai pada inti materi. Bahkan mukaddimahnya pun belum selesai dari kemarin, tadi sore. Ya, karena ada sesuatu lain hal. Insyaallah saya teruskan kembali pagi hari ini, dan alhamdulillah ya, ada sebuah risalah di hadapan kita ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebuah risalah yang ringkas ya, yang hanya 6 halaman ya, 6 halaman plus terjemah ya. Terjemahnya itu yang menghabiskan halaman tersebut ya. Kalau terjemahkannya dihilang itu mungkin cuma setengahnya tersisa. Sebuah risalah yang sangat ringkas sekali yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Ya, risalah tentang hakikat kesyirikan. Tentang hakikat dari lawan dari kesyirikan tersebut, yaitu tauhid. Ya, beliau susun dengan membuat kaidah-kaidah agar mudah dipahami oleh orang-orang yang membacanya. Dan kemarin sore ya, kita masih masuk pada muqaddimah. Dalam muqaddimah ini sebagaimana Bapak-bapak atau jamaah nanti bisa baca, itu dipenuhi dengan doa ya. Mulai kalau awal baca ya, dari awal ya, cuman kita tidak baca dari awal lagi ya, sampai mana tadi sore itu kan saya baca cepat saja ya. Kan risalahnya as'alullah al-karim, aku memohon, kata penulis rahimahullah, kepada Allah yang maha mulia, Rabbal arsyil azim, pemilik arsy yang agung,
an yatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah menjagamu di dunia dan di akhirat. Ini doa yang keberapa? Pertama. Kemudian wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan aku juga memohon kepada Allah agar menjadikanmu menjadi orang yang diberkahi dimanapun engkau berada. Ini doa yang keberapa? Kedua. Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, dan semoga aku memohon kepada Allah agar menjadikanmu menjadi orang-orang yang apabila diberi dia bersyukur. Doa keberapa? Nah, 3. Wa idza batuliya sabara, dan jikalau diberi musibah bersabar. Ke 4. Wa idza aznaba istaghfara, dan juga apabila berdosa beristighfar. Doa keberapa? Kelima. Belum masuk materi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah 5 doa yang beliau ucapkan. Fa inna haula'i thalathat unwan as-sa'adati. Maka 3 hal ini yang terakhir, ya, mimman idza u'tiya syakara wa idza batuliya sabara wa idza aznaba istaghfara, 3 hal tersebut unwan as-sa'adati adalah tanda atau kunci kebahagiaan. Kemudian muqaddimah selanjutnya, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah membimbingmu dalam ketaatan kepadanya. Doa keberapa jemaah? Tenang, subhanallah. Ini belum ngajar ya. Sudah. Kemudian annal hanifiyata, sungguhnya hanifiyah millat Ibrahim, agama Nabi Ibrahim adalah an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, adalah agar engkau beribadah kepada Allah saja dan dengan mengikhlaskan agama untuknya. Ini kalau kemarin ditanya apa sih inti dari milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang Nabi kita diperintahkan untuk mengikutinya, anittabi' millat Ibrahim hanifan, ikutilah olehmu milahnya Nabi Ibrahim yang lurus. Apa kalau ditanya intinya? Adalah ini, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu. Ya, milahnya Nabi Ibrahim adalah engkau beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuknya. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas, dan demikianlah Allah memerintahkan kepada semua manusia, wa khalaqahum lah, dan menciptakan mereka. Ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merealisasikan milahnya Nabi Ibrahim, yaitu peribadahan hanya kepada Allah dengan memurnikan agama ini untuknya. Dalilnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau tidak salah sampai sini ya. Tadi kemarin sore. Baik, kita lanjutkan. Ya, qala musannifu rahimahullahu taala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Mulai sedikit-sedikit ini masuk ke dalam beliau mulai menyentuh, ya, pembahasan yang akan beliau sampaikan. Fa idza arafta, dan jikalau engkau telah mengetahui, anallaha khalaqaka li ibadatihi, ya, terjemahannya ada ya di bawah ya. Tapi kalau mau mengikuti teks Arabnya tidak apa-apa di atas. Jikalau engkau telah mengetahui bahwasanya Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, fa'lam, ketahuilah, annal ibadata, bahwasanya ibadah itu la tusamma ibadatan, tidak disebut sebagai sebuah ibadah illa ma'at tauhidi, melainkan dengan tauhid. Ya, jadi ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ada tauhid. Ya, banyak dalilnya. Ya. Kemudian beliau jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala membuat analogi bagaimana tidak sahnya sebuah ibadah tanpa tauhid dengan sesuatu hal yang kita sering saksikan atau sering kita lakukan.
Beliau menyamakan atau membuat pendekatan pemahaman kepada kita bagaimana sebuah ibadah tanpa tauhid itu tidak bernilai. Kama anas salat, sebagaimana salat. Ya, salat sering kita lakukan, familiar bagi orang-orang beriman. Sebagaimana salat la tusamma salatan, tidak disebut dengan salat illa ma'at taharati, melainkan harus dengan adanya taharah. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanya sama orang yang salat, kalau salat enggak taharah, sah tidak salat? Sah tidak? Taharah itu bisa berwudu atau tayamum, ya, pengganti dari wudu. Sah tidak ada orang sholat tapi tidak taharah? Sah tidak? Tidak. Demikian pula halnya dengan ibadah. Tanpa tauhid tidak sah ibadah. Ya, kalau sholat misalnya sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian jikalau dia berhadas sampai dia berwudu. Tidak sah. Demikian pula tauhid dan ibadah, tidak sah ibadah itu tanpa tauhid. Ya, dalilnya sangat banyak. Faqadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mantsura. Dan kami tampakkan kepada mereka, perlihatkan kepada mereka orang-orang yang musyrik, yang kafir itu, apa-apa yang mereka lakukan, ma'amil bin amal, faja'alnahu haba'an mantsura. Kemudian aku jadikan amalan yang mereka lakukan tersebut seperti debu yang berterbangan, tidak diterima. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau melanjutkan, fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat. Apabila kesyirikan masuk ke dalam ibadah, maka rusak ibadah. Kalau ibadah tercampuri oleh kesyirikan, ibadah tersebut tidak bernilai. Ya. Kal hadath, dia umpamakan lagi seperti hadath. Idza dakhala fi thaharah, apabila dia masuk ke dalam thaharah, pun rusak thaharah. Ya, hadath adalah apa jemaah yang dirahmati Allah? Apa yang dimaksud hadath? Ya. Kenapa? Hadath adalah najis. Ya. Hadath, kalau orang junub dia berhadas apa tidak? Hadath, tapi dia ada najis. Ya. Hadath itu wasfun ma'nawi, yaitu suatu sifat yang tidak nampak. Ya, yang na'u minas sholat atau nahbiha, yang mencegah seseorang dari sholat atau seperti itu. Hadas kecil, hadas besar itu hadas. Nah, hadas apabila masuk ke taharah, maka taharahnya gugur. Demikian pula syirik. Bila masuk ke dalam sebuah ibadah, maka ibadah tersebut gugur. Ya. Kalau begitu gimana? Fa idza arafta 'anna syirka idza khalaqa ibadah afsadaha. Apabila engkau mengetahui apabila kesyirikan itu mencampuri ibadah, kemudian merusak ibadah tersebut, wa ahbatal amala, dan menggugurkan amalan, wasara sahibuhu minal khalidina finnar, dan menjadikan pelakunya di antara orang-orang yang kekal di neraka. Nah, ini dampak ya dari kesyirikan, bahaya dari kesyirikan. Apabila masuk ke dalam ibadah, sia-sia ibadah. Seberapa besar usaha yang dilakukan, seberapa banyak waktu yang dicurahkan, ya, kalau masuk kesyirikan dalam ibadah, tidak bernilai ibadah tersebut. Ya, oleh karena itu Nabi SAW, ya, di dalam ayat itu, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. La in asyrakta, tanya itu ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, maka gugurlah amalan-amalan. Itu kepada Nabi. Walaupun Nabi SAW nggak mungkin melakukan kesyirikan, itu menunjukkan bahwasanya orang-orang yang di bawah Nabi lebih layak lagi apabila terjadi atau terjangkit kesyirikan dalam ibadahnya, amalannya semuanya gugur.
Kemudian setelah kita mengetahui bahwanya syirik, ya, arafta anna ahamma ma'alaika ma'rifatu dzalik. Maka ya, sangat penting bagimu mengetahui hal itu, mengetahui kesyirikan itu. Ya, karena dampak dari kesyirikan menggugurkan amalan-amalan seseorang, maka kita perlu mengetahui apa itu kesyirikan. Ya, araftus syarr la syarr, sebagaimana syair. Saya mengetahui keburukan itu bukan karena ingin melawan keburukan tersebut, lakinnahu litawaqi, akan tetapi agar menghindari keburukan tersebut. Faman lam ya'rif asyarr minan nas, apabila tidak kita ketahui kejelekan di antara ada yang pada manusia, ya qafi, maka dikhawatirkan terjerumus ke dalam kejelekan tersebut. Oleh karena itu demikian pula halnya dengan pembahasan kesyirikan jemaah yang terhormat. Mungkin terlintas dalam benak kita kalau belajar tentang kesyirikan itu mah bagi orang yang awam, bukan orang-orang yang mengaji sunnah, tauhid dan sunnah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemahaman tersebut keliru. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang sebagai simbol dakwah tauhid, yang dakwahnya totalitas hidupnya untuk mendakwahkan tauhid, ya, pun masih khawatir terhadap kesyirikan. Itu kalau ada orang yang merasa dirinya paling aman dari kesyirikan, salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi beliau masih berdoa, wajidubni wa baniya an na'budal asnam. Doanya Nabi Ibrahim, ya Allah, jauhkanlah aku, kata Nabi Ibrahim, dan keturunanku dari menyembah berhala. Berhala itu sesuatu yang dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi beliau masih berdoa. Ya, apalagi kita, bukan? Nabi Ibrahim jauh, ya, orang-orang soleh mungkin sejauh para wali, kemudian ulama masih jauh, ya, seperti saya dan bapak-bapak masih sangat jauh. Terlebih-lebih lagi kita lebih mengkhawatirkan diri kita untuk terjatuh ke dalam kesyirikan. Nabi Ibrahim saja nggak merasa dirinya aman dari kesyirikan, masih berdoa kepada Allah. Itu menunjukkan agar orang-orang yang di bawah beliau alaihissalam itu harusnya lebih takut. Ya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kemudian beliau berdoa lagi, la'allallaha an yukhallisaka min hadhihi syabakah. Semoga Allah membebaskanmu dari jeratan ini, jeratan kesyirikan, wa hiya syirku billah, yaitu kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Alladzi qala Allah taala fihi, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kesyirikan tersebut, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa di bawah syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dosa syirik itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila pelakunya belum bertaubat sebelum meninggal. Ya. Apabila belum bertobat dia melakukan kesyirikan, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dampak buruk dari kesyirikan. Ya. A'udzubillahi min dzalik. Pertanyaannya berapa doa semua di mukadimah? Ya? Ada berapa? Tadi 5, kemudian yang 2-nya mana? Hah? Tadi sampai terakhir itu yang dibeli dia berdosa istighfar itu 5. Kemudian 6-nya mana? Oh, semoga arsyadakallahu li ta'ati. Nah, kemudian la'alallah membebaskan 7 doa di muqaddimah, belum masuk ke materi. Ya subhanallah ya. Pernah bapak-bapak melihat guru sebelum mulai pengajaran didoain sampai 7 kan? Subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya sangat beliau menginginkan kepada orang-orang yang membaca tulisan beliau
yang mempelajari tulisan beliau akan benar-benar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai 7 hari dalam mukaddimahnya beliau doakan. Baik, kita lanjutkan ya, karena masih panjang ya perjalanan kita, mudah-mudahan bisa selesai ya. Kemudian apa ya? Belum selesai. Wajah firman Indonesia. Wadalika, dan hal tersebut bima'rifati, masih halaman pertama ya. Wadalika, dan hal tersebut bima'rifati adalah dengan mengetahui arba'i qawaidah, 4 kaidah dan Allah Ta'ala fi kitabih, yang Allah sebutkan dalam kitabnya. Perhatikan jemaah pada kata-kata beliau, wadalika bima'rifati arba'i qawaidah dzakaraha Allah, yang Allah sebutkan. Jadi 4 kaidah ini bukan karang-karangan beliau, tetapi diambil dari apa? Dari kitabullah. Ya, jadi beliau sebagaimana bapak-bapak kalau sering ya bapak-bapak baca tulisan risalah-risalah beliau, ya itu penuh dengan dalil. Ya, di antara karangan beliau yang lain, siapa yang bisa menyebutkan jemaah selain Al-Qawaid Al-Arba'? Salah satu usul, lihat salah satu usul dalamnya ada tidak dalilnya? Banyak ya. Kemudian apa lagi risalah beliau? Kitabut Tauhid, lihat membaca Kitabut Tauhid ya. Apakah Kitabut Tauhid itu hasil inspirasi merenung beliau? Nah, beliau sebutkan hal tersebut berdasarkan kitab Allah. Baik, kita mulai ya. Ada 4 kaidah sekarang. Nah, ini baru masuk kepada intinya. Ya. Halaman selanjutnya. Al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama. Anta'lama. Ya, ketahui agar engkau mengetahui. Perlu engkau ketahui. Annal kuffarul ladina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kufar yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukirruna bi anna Allah Ta'ala, mereka mengakui bahwasanya Allah Ta'ala Al-Khaliq, adalah pencipta, Al-Mudabbir, yang mengatur urusan. Jadi orang-orang kufar, orang-orang musyrik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengakui adanya Allah Subhanahu Wa Taala, mengakui Allah Maha Pencipta, mengakui Allah Maha Pemberi rizki. Ya. Itu bukannya yang kita bayangkan kalau terbayang oleh kita orang-orang musyrik di zaman Nabi itu nggak percaya sama Allah sama sekali, bukan. Ya. Mereka percaya Allah Maha Pencipta, percaya Allah Maha Pemberi rezeki, percaya Allah yang mengatur segala urusan, percaya. Ya, bukan tidak percaya, bukan mengingkari Allah itu nggak ada, yang ada berhala, bukan. Tapi mereka percaya terhadap hal tersebut. Maha Pencipta, Maha Pemberi rezeki, Maha Pengatur urusan, mereka percaya itu. Kemudian tetapi tetapi hal tersebut lam yudkhilhum fil Islam, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Jadi hanya sekedar mengakui Allah itu ada, Allah itu Maha Pemberi rezeki dan selain dan seterusnya, itu tidak serta-merta pengakuan itu orangnya muslim. Kalaulah dia muslim, orang-orang kafir Quraisy harusnya muslim juga, tetapi mereka tidak muslim, musyrik ya. Dalilnya apa? Ya, nah beliau terus mencoba konsisten. Setiap apa yang beliau utarakan, beliau iringi dengan dalilnya. Ini dalilnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Yunus. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang Quraisy, man yarzuqukum minas sama'i wal ardh, siapakah yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yang memiliki sam'a wal absar, siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan?
Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra, siapakah yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah, mereka akan mengatakan Allah. Orang-orang musyrik jika ditanya, ya di zaman Nabi SAW, boleh ditanya tentang hal yang tadi disebutkan, mereka mengatakan Allah. Afala tattaqun, kalau begitu kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah saja? Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrik pun percaya Allah Maha Pencipta. Jangankan orang musyrik, jamaah, setan percaya enggak Allah Maha Pencipta? Percaya ya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kita kan disuruh sujud pada Nabi Adam. Engkau menciptakan aku dari api, percaya. Ya, percaya Allah Maha Pencipta. Masa Islam nah sengit sekali justru perseteruannya dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengakuan tersebut tidak serta-merta orangnya Islam. Ya, subhanallah ya. Kalau dulu kita kan, oh, kalau orang ngaku adanya Allah, itu kan muslim gitu kan. Tidak, jemaah, belum dikatakan dia muslim. Dan ketahui bahwa jamaah tahu nggak? Orang-orang musyrik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu beribadah kepada Allah juga. Pernah mendengar ini? Orang-orang musyrik beribadah kepada Allah. Percaya? Pernah dengar belum? Belum. Baik. Nah ini ya. Dalam Sahih Bukhari, ya, ada sebuah hadis. Ya, ada Quraisyan, orang-orang Quraisy. Ya, karena tasumu yauma Asyura fil jahiliyah. Mereka berpuasa Asyura di waktu jahiliyah. Tsumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyami hatta furida Ramadan. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa sampai mewajibkan puasa Asyura sampai datangnya Ramadan. Ya, orang-orang Quraisy berpuasa Asyura. Ya. Kemudian pernah dengar? Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah bernada untuk ngapain? Seperti Bapak ini, ngapain? Iktikaf. Iktikaf. Ya, ketika di jahiliyah dalam Sahih Bukhari. Kuntu nadartu fil jahiliyah aktifu lailatan fi Masjidil Haram. Ketika waktu jahiliyah, aku bernadar, kata Umar, sebelum masuk Islam, untuk beriktikaf di Masjidil Haram. Ya. Melakukan beribadah. Baik. Dalam hadis riwayat oleh Muslim, ya, orang-orang Quraisy pun melakukan haji. Ya, mereka melakukan haji. Mereka bertalbiyah. Talbiyahnya bagaimana? Kanal musyrikun yaqulun labbaika la syarika lak. Ya, mereka bertalbiyah, labbaika la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu. Dia mengatakan la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan wa ilakum qad celaka kalian, cukup udah jangan terusin. Cukup jangan terus sampai situ saja. Tapi mereka melanjutkan apa? Ila syarikan wala, kecuali sekutu yang engkau miliki, tamlikuhu wa ma'ala, engkau menguasainya, dia tidak berkuasa. Jadi Allah punya sekutu. Mereka bertalbiyah sebenarnya. Jadi orang-orang musyrik itu di zaman Nabi SAW bukan nggak ngaku adanya Allah, bukan tidak mengakui Allah Maha Pencipta dan seterusnya, bukan tidak beribadah kepada Allah. Mereka inginnya, makanya dikatakan syirik, beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Kita itu syirik. Syirik itu kan mensekutukan, menjadikan tandingan. Pengennya gitu, pengennya beribadahnya sama Allah, selain itu beribadah kepada selain Allah. Jadi ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau
menuliskan ini karena tujuannya agar ringkas. Jadi beliau cukupkan cuma satu dalil, ada banyak akhirnya. Bahwasanya apa namanya? Orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW pun mengakui Allah pencipta, Allah menurunkan hujan, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Dia. Kalau Bapak cari Al-Quran, cari yang lafadznya lain sa'al tahun, banyak Bapak temui. Misalnya ya, saya tuliskan nanti Bapak bisa lihat di rumah. Surat Al-Ankabut ayat 61 dan surat Al-Ankabut ayat 61. Kemudian surat Al-Ankabut ayat 63. Surat Luqman ayat 25. Cepetan. Kalau nggak gitu Bapak kita nggak habis. Bisa. Saya berusaha hari ini pertemuan ini habis. Jadi surat apa? Al-Ankabut ayat 61, ayat 63. Surat Luqman ayat 25. Surat Az-Zumar ayat 38. Ya cari aja salah satunya. Pokoknya catat dulu nanti di rumah bisa buka. Surat Az-Zukhruf ayat 9. Surat Az-Zukhruf ayat 87. Intinya Bapak-bapak cari lafadznya lain sa'al tahun. Kalau ada indeks Quran bisa ya, atau pakai short gitu. Lain cuma pakai bahasa Arab ya. Ketemu. Itu mereka orang-orang musyrik di zaman Nabi Allah mengakui semua hal ini. Rububiyah Allah Subhanahu wa taala mereka mengakui. Ya, jadi mereka itu jamaah dari Allah Subhanahu wa taala beriman kepada Allah dari satu sisi dari rububiyah, tetapi berbuat syirik dari sisi yang lain dalam ibadah. Dalam sisi rububiyah betul mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah pernah dengar ya pembagian tauhid ya? Yang 3 ya. Apa saja? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Rububiyah apa? Tauhid rububiyah. Rububiyah mudahnya ifradullah fi af'alihi, mengesahkan Allah dalam semua perbuatan Allah. Tinjauannya perbuatan Allah. Ketika seorang mengesahkan semua perbuatan Allah, itu tauhid rububiyah. Menghidupkan itu perbuatan siapa? Allah. Memberi rezeki itu perbuatan siapa? Allah. Terus apalagi mengatur segala urusan itu perbuatan siapa? Allah. Jadi mengesahkan Allah dalam semua perbuatannya Allah itu tauhid rububiyah. Kalau tauhid uluhiyah atau ibadah, tinjauannya manusia, makhluk. Mengesahkan Allah dalam beribadah. Nah, sholat hanya untuk Allah itu termasuk tauhid apa? Uluhiyah. Berdoa hanya kepada Allah tauhid apa? Siapa yang berdoa? Makhluk kan? Kalau tinjauannya mengesahkan Allah dari tinjauannya makhluk itu tauhid uluhiyah. Paham jemaah? Nah, orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW mereka betul tauhid rububiyahnya. Ya, sebagaimana tadi ya, dan dari yang ayat-ayat yang tadi disebutkan, tauhid rububiyahnya betul. Tetapi tauhid uluhiyahnya ini yang bermasalah. Ya. Nah, hanya keyakinan seseorang terhadap tauhid rububiyah saja, ya, belum masuk dia ke dalam Islam sampai dia mentauhidkan Allah juga dalam uluhiyah. Gitu. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 106 tentang kondisi mereka. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah ya kebanyakan dari mereka itu beriman kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang musyrik. Kok beriman tapi musyrik. Imannya terhadap rububiyah, musyriknya terhadap uluhiyah. Kemudian makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengakuan terhadap tauhid rububiyah seharusnya memaksa seseorang untuk mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Ya, keyakinan terhadap tauhid rububiyah konsekuensinya seharusnya dia mentauhidkan Allah juga dalam uluhiyah. Harusnya begitu. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 21 ayat 22. Jadi orang yang mentauhidkan Allah dalam rububiyah harusnya juga mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Ya, harusnya begitu.
Ya. Allah berfirman apa? Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum. Ya wahai manusia, wa'budu. Ibadahilah, sembahlah Rabb kalian, ya. Ibadahilah Rabb kalian. Ya. Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Was samaa'a binaan, dan langit itu sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i ma'an, menurunkan dari langit hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, kemudian Allah mengeluarkan buah-buahan untuk kalian sebagai rezeki untuk kalian. Fala taj'alu, maka janganlah kalian jadikan lillahi andada, tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu. Tahu apa? Tahu tadi pada yang ayat sebelumnya. Pada apa? Yang dibacakan sebelumnya, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Kalian tahu Allah menjadikan bumi ini hampa. Tahu kalian menjadikan langit ini sebagai atap. Tahu kalian Allah menurunkan hujan. Maka fala taj'alu lillahi andada, jangan kalian jadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kalian tahu yang tadi disebutkan itu. Jadi keyakinan terhadap tauhid rububiyah seharusnya ya melazimkan, mengharuskan seseorang itu mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Jadi hanya meyakini ya rububiyah saja belum memasukkan seseorang dalam Islam. Pertanyaan jawab. Kalau ada kasus ya, orang yang mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha pemberi rizki. Allah itu maha pemberi rizki. Muslim bukan dia? Muslim ya? Langsung otomatis Muslim? Pertanyaan ya? Belum tentu. Loh, kok belum tentu? Masa ada orang percaya Allah maha pemberi rizki belum tentu Muslim? Kenapa coba? Karena itu pun diakui oleh musyrikin di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hanya sampai situ titik gitu, ya, maka belum bisa kita katakan dia Muslim. Ya, paham ya, Bang? Ya. Pernah dengar nggak? Dulu saya, masa sih orang mengakui Allah pencipta kok bukan Muslim? Ternyata kalau cepat itu doang, orang-orang musyrikin juga percaya. Maha pencipta setan juga percaya sampai situ saja. Jadi harus seseorang itu memurnikan ibadahnya ditujukan kepada Allah, baru dia dikatakan Muslim. Ya, menunjukkan semua bentuk ibadahnya hanya kepada Allah, baru tak kala itu dia seorang Muslim. Jadi yang pertama jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang pertama bahwasanya pengakuan terhadap rububiyah saja itu tidak serta-merta memasukkan seseorang ke dalam Islam. Jadi jemaah, orang-orang musyrikin di zaman Nabi itu tidak mengakui bahwasanya berhala yang mereka sembah itu memberi rezeki. Tidak meyakini patung-patung yang mereka sembah itu menghidupkan, memberikan kehidupan. Tidak mempercayai itu. Loh kok begitu? Ngapain? Mereka nyembah-nyembah berhala. Jadi mereka nggak yakin itu aja. Patung berhala itu nggak bisa menciptakan. Yang menciptakan Allah. Allah tidak bisa memberi rizki. Yang memberi rizki adalah Allah. Allah tidak bisa mengatur segala urusan. Yang mengatur segala urusan siapa? Allah. Pertanyaannya kalau begitu, kenapa diibadahi? Ya, mau ngapain? Ya enggak, coba. Kenapa coba? Kenapa diibadahi? Kaidah yang kedua jawabannya. Ya, kaidah yang kedua adalah alasan kenapa orang-orang musyrik itu beribadah kepada berhala-berhala mereka. Jadi mereka nggak percaya, nggak mempercayai berhala itu mencipta. Alasannya adalah pada kaidah yang kedua.
Oke. Kaidah yang kedua, annahum yaqulun, mereka mengatakan, ma da'awnahum, tidaklah kami berdoa kepada berhala-berhala tersebut selain Allah tersebut, wa tawajjahna ilaihim, dan tidak pula kami beribadah kepada mereka, illa malaikat li talabil qurbah wasyafa'ah, karena menginginkan kurbah, kedekatan kepada Allah, mendekatkan kepada Allah, dan menjadi agar mereka para berhala tersebut menjadi syafaat. Ini alasannya jemaah, bukan alasannya karena berhalanya yang memberi rezeki. Ya. Alasan orang-orang musyrik itu beribadah kepada berhala-berhala mereka adalah karena dua alasan. Alasannya apa? Agar berhala tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ya. Kedua, agar berhala tersebut sebagai syafaat. Kan mereka berpikir gitu. Kalau kita di dunia ini ada penguasa, kalau kita bukan orang yang dikenal penguasa, nggak dikenali gitu kan? Ayo sini, ini Pak Presiden, ini si Fulan, gitu ya. Oh baru kan, harus perlu apa? Perantara kan ya. Kalau nggak ujuk-ujuk datang siapa, mungkin diusir lagi. Awal siapa nggak bawa apa-apa kan gitu ya. Di pintu udah ada penjaganya kan gitu. Nah, juga nanti bisa memberikan syafaat, pertolongan dalam atau menolak mudarat. Iya. Jadi mereka alasan menyembah berhala karena ingin mendekatkan diri mereka kepada Allah melalui si berhala. Jangan ngarang, memang betul begitu, gitu ya mungkin ya. Lihat, dia nanti akan bawakan dalilnya. Jadi statement yang beliau sampaikan di sini, beliau ini dengan dalil mana buktinya orang-orang musyrikin itu begitu, ya menginginkan menyembah berhala-berhala tersebut karena ingin dekat dengan Allah, karena ingin agar para berhala itu jadi syafaat. Mana sih buktinya? Beliau mengatakan fadalilu, setiap statement fadalil, setiap statement fadalil. Fadalilu al-qurbah. Ya, sekarang dalilnya al-qurbah, agar mendekatkan diri mereka kepada Allah. Walladzina takhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang mengambil selain Allah Subhanahu wa taala itu sebagai aulia, penolong. Ya. Ma na'buduhum, tidaklah kami menyembah mereka illa melainkan liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar mendekatkan kami atau agar mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Tidaklah orang-orang yang menjadikan selain Allah tersebut sebagai penolong, kami beribadah kepada mereka melainkan agar mereka yang disembah itu mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Jadi ini alasan mengapa orang musyrik itu menyembah berhala, agar berhala-berhala tersebut bisa mendekatkan orang-orang tersebut, orang-orang musyrik tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Ini dalil kurban. Kita lanjutkan ayatnya. Inna Allah, sungguhnya Allah, yahkumu bainahum, menghukumi di antara, memutuskan di antara mereka, fima hum fihi yakhtalifun, segala apa yang mereka perselisihkan. Inna Allah, sungguhnya Allah, la yahdi, tidak memberi hidayah, man huwa kadhibun kafar, kepada orang-orang yang pendusta lagi kufar. Di akhir ayat tersebut, lihat jamaah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Kadhibun kafar. Kadhibun kafar. Jadi orang yang melakukan di awal ayat tersebut, orang-orang yang Allah sebut sebagai kafar, orang-orang yang berbuat kekufuran. Hal tersebut adalah kekufuran. Jadi menjadikan
selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dimintai, diibadahi, ya, dengan alasan agar mendekatkan diri kepada Allah, inilah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan. Wa dalilu syafa'ah. Sekarang yang syafa'ah, apa dalilnya? Wa ya'buduna min dunillah, dan mereka beribadah kepada selain Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, apa-apa yang tidak mendatangkan yang tidak mendatangkan manfaat dan tidak pula tidak ma yadurruhum, tidak memudaratkan mereka, wa la yanfa'uhum, dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaquluna haula syifa'auna indallah, dan mereka mengatakan ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan orang musyrik beribadah kepada selain Allah. Jadi kalau ada orang yang mengambil perantara, ya saya mengakui Allah, tapi ini cuma perantara saja, ya, maka itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zamannya Rasulullah SAW. Misalnya ada orang yang meninggal, yang telah wafat, kemudian orang tersebut orang yang soleh misalnya, yang taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada seorang minta, alhamdulillah jangan kita ya. Ada orang yang minta kepada orang yang telah meninggal itu, datang ke kuburannya, minta, wahai fulan, berikanlah saya keturunan yang soleh. Ya, yang memberi keturunan kan Allah Subhanahu wa taala. Dia beranggapan datang ke situ untuk menjadikan perantara. Ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik terhadap berhalanya, agar mendekatkan dia kepada Allah, agar menjadi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan syafaat jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan fasyafaat, ya, wasyafa'atu syafa'atan. Syafaat itu ada dua, ya. Syafaat itu ada dua macam. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada tentang lafaz-lafaz tentang syafaat, ya. Maka syafaat itu ketahuilah, kadang-kadang syafaat itu adalah yang Allah tetapkan, betul ada yang Allah Subhanahu wa taala tidak anggap, tidak sah syafaat itu, dan tidak ada realisasinya, realitasnya nggak ada, hanya dianggap hal tersebut sebagai syafaat, padahal hakikatnya tidak ada, cuma dianggap oleh orang itu syafaat. Nah, kalau dalam Al-Quran kita lihat ada dua gitu, ayat-ayat yang berbicara tentang syafaat, kok Allah tetapkan syafaat, ada syafaat. Kok di ayat-ayat yang lain kok nggak ada kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketahuilah ada dua jenis syafaat. Syafaat yang memang ada realitas, ada hakikatnya, sah dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada syafaat yang cuma persangkaan. Ya, disangka itu adalah syafaat. Makanya beliau mengatakan syafaat itu ada dua. Syafa'atu manfiyah wa syafa'atu musbatah. Syafaat yang dinafikan dan syafaat yang ditetapkan. Fasyafa'atul manfiyah, adapun syafaat yang dinafikan, tidak dianggap keberadaannya karena memang tidak ada. Maka natutlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi ilallah, adalah semua syafaat yang diminta kepada selain Allah. Semua syafaat yang diminta dari selain Allah pada hal-hal yang tidak dimampui melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqakum, keluarkanlah infak dari apa yang dirizikan oleh kepada kalian, min qabli an ya'tiya yaumun, sebelum datangnya suatu hari, la bai'un fihi, yang tidak ada jual beli dalamnya, wala khullah, dan tidak pula ada teman, wala syafa'ah, dan tidak ada pula syafaat, wal kafiruna huwal zalimun, dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah, dalam ayat ini, ayat apa itu?
Tidak ada ya sini ya? Al-Baqarah 255. Surah Al-Baqarah ya. Oh ya 255. Nah, dalam ayat ini jamaah yang dapat Allah Subhanahu wa taala, ini ada syafaat ditetapkan oleh Allah apa tidak? Dalam ayat ini ada nggak syafaat? Hah? Ada tidak? Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari sebagian apa yang dirizkikan kepada kalian sebelum datangnya suatu hari yang tidak ada jual beli dalam, tidak ada pula teman dekat pada hari tersebut, dan tidak ada pula syafaat, dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Ada enggak? Allah tetapkan enggak? Tidak ya, wala syafaat. Nah, ketika membaca ayat-ayat yang seperti itu, kok Allah tidak ada kan syafaat? Kok dalam ayat yang lain ada syafaat? Maka ketahui, syafaat itu tadi ada dua. Nah ini yang kita baca adalah syafaat yang apa? Manfiyah apa musbatah? Manfiyah, yang Allah tidak anggap. Kenapa? Karena diminta syafaat tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali. Ya. Wasyafa'atul musbatah, dan syafaat yang ditetapkan oleh Allah adalah allati tutlabu minallah, yang diminta dari Allah. Wasyafi', dan yang memberi syafaat itu muqrabun bisyafa'ah, dimuliakan adalah yang dimuliakan dengan syafaat. Wal masyfu'u lahu man radiyallahu qalahu ya wa amalahu ba'da idzni, dan orang yang diberi syafaat adalah orang yang Allah ridhoi amalannya setelah Allah izinkan baginya. Nah, kedua jenis syafaat adalah syafaat musbatah, yang Allah tetapkan aja. Ya, adalah syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Walillahi syafa'atu jami'an. Hanya milik Allah lah semua syafaat itu. Dan orang-orang atau pihak-pihak yang diberi kelebihan untuk bisa memberi syafaat pun mereka tidak serta-merta langsung memberi syafaat, tapi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kasusnya syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di pada masyhad. Syafaat apa namanya? Jemaah. Ummah. Ingat kisahnya? Pernah dengar? Kita itu di pada masyhad orang semuanya berdiri dari yang awal sampai yang terakhir. Ya, menunggu keputusan dari Allah. Lama menunggu. Kira-kira jemaah kalau kita nunggu, udah penuh sesak gitu ya. Nunggu, kok nggak ada kabar ya. Sesuatu misalnya jemaah mau pengajian nih, nunggu saya datang, lama saya tidak datang. Kira-kira jemaah gimana? Ini gimana sih? Ada apa enggak kan gitu ya? Semangat dalam manusia. Gimana? Mau apa sekarang gitu? Akhirnya mereka datang kepada Nabi. Ada minta syafaat, segera minta kepada Allah untuk diputuskan perkara kita ini. Kita nunggu ya, orang yang nunggu tentu saja serba salah ya, nggak Nabi bisa. Datang lagi ke Nabi yang lain, dan terus sampai Nabi Muhammad SAW, dan beliau pun menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak langsung ya, nih, ayo semua putus. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud terlebih dahulu, kemudian mengangkat kepalanya, kemudian sal, ya, mintalah kau akan diberi. Terus berilah syafaat, kau akan bisa memberi syafaat, tidak semerta-merta langsung memberikan syafaat tersebut. Jadi syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dari ayat yang kita sebutkan lagi, surah Al-Baqarah sekarang ayat 125, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisinya melainkan dengan apa? Izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pihak-pihak tertentu bisa memberi syafaat itu karena memuliakan orang atau pihak tersebut. Ini punya kedudukan yang beda. Jadi izinkan memberikan syafaat. Dan juga orang yang diberi syafaat itu adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertauhid. Nah, ini kaidah yang kedua. Kemudian
Kaidah yang selanjutnya jemaah. Ini adalah pertanyaan. Jawaban dari pertanyaan. Kalau kesyirikan itu bentuknya apa, cuma nyembah-nyembah berhala apa gimana? Kesyirikan itu cuma beribadah kepada patung, kepada berhala, atau orang-orang yang berbuat syirik di zaman Nabi SAW apa cuma menyembah berhala saja? Kalau yang kita ketahui zaman musyrikin Quraisy itu, mereka kesyirikannya kayak gimana sih? Nyembah berhala ya? Ya tidak. Itu doang kan yang kita tahu ya. Hanya itu saja ya. Ada yang lain? Ya, yang kita langsung terbesit dalam benak kita kalau dengar peribadahan atau kesyirikannya orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW, yang terbayang apa? Mereka beribadah kepada berhala. Nah, apakah syirikan itu hanya yang terjadi di zaman Nabi SAW? Apakah yang terjadi itu hanya menyembah berhala? Iya. Kalau misalnya berhala itu kan benda mati ya, ada menyembah mungkin batu itu benda mati, menyembah pohon itu benda mati. Nah, kalau misalnya kami kan tidak menyembah itu, kami tidak beribadah kepada patung, kepada pohon, kami beribadahnya kepada orang-orang solih, kepada malaikat, kepada nabi. Masa syirik juga? Kan syirik kan yang nyembah patung, yang meminta kepada pohon, yang minta pada batu. Kalau kami beda. Kami beribadahnya kepada orang-orang yang punya posisi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kaidah yang ketiga itu hal tersebut dibahas. Jadi kesyirikan itu jemaah yang terjadi di zamannya musyrikin Quraisy bukan hanya peribadahan kepada patung dan berhala. Ya, al-qaidah tsalitsah, kaidah yang ketiga. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin. Nabi sallallahu itu berada di tengah manusia, mutafarriqina fi ibadatihim. Mereka berbeda-beda peribadahannya. Jadi berbeda-beda jemaah. Bukan satu satu model, macam-macam ya kesyirikan yang terjadi dalam zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya minhum man ya'budul malaikah. Di antaranya ada yang beribadah kepada apa? Malaikat. Wa minhum ya'budul anbiya. Di antaranya lagi ada yang beribadah kepada nabi was-shalihin dan orang-orang yang salih. Wa minhum man ya'budul ahjar. Di antara mereka juga ada yang beribadah kepada batu, wal asjar, dan juga pohon. Ya, wa minhum man ya'budu syams wal qamar. Bahkan ada yang beribadah kepada matahari dan bulan. Qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Rasulullah memerangi semuanya, itu tidak membeda-bedakan. Tidak kalau yang menyembahnya berhala batu, kalau yang menyembahnya orang-orang tidak diperangi. Tidak, Rasulullah memerangi semua bentuk tersebut, semua kemusyrikan dengan berbagai macam versi. Ya. Wal dalilnya apa? Rasulullah memerangi mereka. Wa qatiluhum, perangilah mereka hatta takuna la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah. Perangilah mereka semua. Ini khitab dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Perangi mereka semua sampai tidak ada fitnah dan agama ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk kesyirikan itu bermacam-macam. Oleh karena itu di awal itu mukadimah terakhir penulis mendoakan kita agar membebaskan kita dari jeratan. Karena jeratan itu banyak perangkapnya. Dari mana? Dari sisi ini, dari sisi itu. Dan bentuk kesyirikan pun berbagai macam model. Nah, sekarang dalil-dalilnya beliau menyebutkan. Ya. Dia dalilnya wa dalil syams wal qamar. Dalilnya ada kesyirikan yaitu peribadahan kepada matahari dan bulan.
wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian itu sujud kepada matahari dan juga jangan kepada bulan. Dalam ayat ini yang lafaz terakhir, la tasjudu lisyams. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan. Ini menunjukkan bahwasanya memang ada orang-orang yang beribadah kepada matahari dan beribadahnya kepada bulan. Ya. Di dalam hadis jamaah yang dirahmati Allah diriwayatkan oleh Imam Muslim sahih hadisnya. Ya. Rasul ada seorang sahabat baru masuk Islam. Ya. Kemudian diminta atau meminta kepada Rasulullah diajarkan beberapa. Di antaranya adalah tentang sholat. Iya. Dia mengatakan, beliau sang sahabat ini, ya Nabi Allah, akhbirni amma 'allamakallahu wa ajhaluhu. Wahai Nabi Allah, ajarkan tentang sesuatu hal yang Allah mengajarkannya kepadamu, tapi aku tidak tahu karena beliau baru masuk Islam. Kemudian akhbirni ani sholat. Beliau menanya banyak, dia katanya kabarkan kepadaku tentang sholat. Iya. Kemudian Rasulullah menjawab, soli sholat al-subah. Sholatlah engkau sholat subuh. Summa aksir anis sholat. Kemudian tahanlah dari melakukan sholat lagi setelah sholat subuh. Hatta tatlu asyamsu hatta tartafi'a, sampai terbit matahari dan meninggi matahari tersebut. Tahan. Sholat subuh. Ya, tahan lakukan sholat sampai matahari meninggi. Fa inna, sungguhnya matahari itu tatlu'u hina tatlu'u baina qarnai syaitan. Matahari itu terbit di antara dua tanduknya syaitan. Wa hina idzin yasjudu laha kufar. Dan tatkala itu orang-orang kufar kafir itu sujud kepada matahari. Jadi ada orang yang beribadah kepada matahari. Demikian juga hadis ini panjang. Demikian pula tatkala terbenamnya matahari kita dilarang untuk sholat lagi. Dan ini yasjudu laha kufar. Tatkala terbenamnya matahari itulah orang-orang kufar pun sujud kepada matahari. La tasjudu li syamsi wa lil qamar. Ya. Kemudian dalilnya apa lagi jemaah? Wa dalilul malaikah ya. Dalilnya tentang jangan beribadah kepada malaikat, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Dan Allah tidak memerintahkan kalian agar menjadikan malaikat dan para nabi sebagai rob arbab. Menunjukkan bahwasanya bermacam-macam. Ya. Nah, kemudian dalil yang lain apa? Dari tetangga Anbiya, ya kita tahu ya ada pihak-pihak tertentu yang beribadah kepada Nabi. Ya. Wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Tatkala Allah berfirman, wahai Isa bin Maryam, ya, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua ilah selain Allah? Qala subhanahu, Maha suci engkau, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak patut untukku mengatakan yang bukan hak. Ya, dan seterusnya. Ini ada orang-orang pun yang beribadah kepada para nabi dan beliau sebutkan dalil-dalil. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbuatan syirik tidak khusus hanya kepada berhala, kepada pohon, tetapi semua ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah, maka itulah perbuatan syirik. Siapapun. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Enggak boleh soal apapun, enggak boleh. Kalau kita belajar bahasa Arab jemaah, wa la tusyriku bihi syai'an. Syai'an itu namanya apa? Nakirah, pernah dengar nakirah? Nakirah itu nggak ada alif lamnya ya. Misalnya al-masjid sama masjidun. Masjidun itu namanya nakirah. Nggak ada huruf alif lam di awalnya.
Kalau al-masjid itu namanya ma'rifah, sudah tertentu spesifik. Al-masjid, sebuah masjid itu, kalau kita katakan al-masjid, saya sholat itu fil masjid, saya sholat di masjid yang ada alnya. Kita satu komplek ini, masjid kita di sini. Berarti masjid yang dimaksud apa? Di sini. Saya sholat di masjid ada alnya. Kalau nggak ada alnya, sholat itu di masjidin. Saya sholat di sebuah masjid yang mana? Ya nggak, pokoknya di masjid saya sholat. Nah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Syai'an ada alnya tidak? Al-asyai' itu ada nggak? Nggak ada. Namanya tadi apa? Nakirah. Ada kaidahnya, Pak. Kalau ada nakirah di konteks kalimatnya nafi atau nahi, larangan, maka nakirah itu umum. La tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan itu larangan bukan? Larangan. Syai'an itu nakirah bukan? Tadi ingat tak? Gak ada alif lamnya. Nakirah di konteks kalimatnya larangan, nakirah itu umum. Jadi kita tidak boleh mensekutukan Allah dengan apapun. Mau itu adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah, mau itu para nabi, mau itu malaikat. Tidak boleh Allah Subhanahu wa taala disekutukan sedikit. Tidak boleh ibadah itu dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia. Ya, apapun derajat, maka tidak boleh. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan adalah segala peribadahan yang ditujukan kepada selain Allah, siapapun itu, maka itu ya, itu kaidah yang ketiga. Jadi kesyirikan bukan hanya nyembah-nyembah berhala saja ya. Kalau kita melakukan ibadah, kata ibadah kan doa itu ibadah bukan? Doa itu ibadah. Ketika kita berdoa kepada orang soleh yang sudah meninggal, misalnya dia tidak mampu, bahkan orang meninggal itu bukan kita minta doa ya, jangan kita yang mendoakan, justru mereka butuh, bukan kita malah minta doa. Ya. Nah, ketika dia berdoa, dia memalingkan salah satu bentuk ibadah itu kepada orang yang dianggap soleh atau kepada orang soleh sekalipun, ya, maka itu pun tidak diperbolehkan. Ya, kesyirikannya itu adalah termasuk kesyirikan karena segala ibadah yang apa? Yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu. Satu kaidah lagi ya, ya bisa penambah ya. Ya, diganjel dulu ya coba makanya boleh ya, subhanallah ya, kan semakin besar usaha yang dilakukan pahalanya semakin besar. Insyaallah ya bisa aja. Baik, kaidah yang terakhir jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia mengatakan anna musyriki zamanina. Ya, sungguhnya musyrik di zaman kami. Di zamannya siapa? Beliau rahimahullah ta'ala. Ya. Ablagu syirkan minal awalin. Itu lebih parah daripada kesyirikan yang terjadi pada orang-orang terdahulu. Itu zaman beliau. Sekarang kita zaman sekarang apa lagi? Ya, dalam sudut ya, kalau dalam sisi apa yang lebih parah ya, nih ya, li'annal awwalin, orang-orang dulu yusyrikuna fil raha, mereka itu berbuat syirik tatkala lapang ya, wa yukhlisuna fi syiddah, mereka ikhlas tatkala sedang sempit, sedang susah. Ini orang-orang musyrikin dulu itu berbuat syiriknya cuma lagi susah. Ya, berbuat syiriknya apa? Kok dari yang berbuat syiriknya tak kalah lapang. Kadang-kadang kok yang dipikirin apa ya? Baca apa? Ya. Tetapi apa tak kalah dia genting dia apa? Dia ikhlas kepada Allah. Ya, itu kesyirikan zaman baheula. Ya. Wa musyriku zamanina, dan orang musyrik di zaman kami, kata Syekh Muhammad bin Wahab,
Ya, syirkuhum daim, syirikannya itu terus-terusan. Ya, firrokhali wasyiddah, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Apa sih yang benar? Lewat dalil, ya, dalilnya. Biasa senantiasa, ya, ada buktinya. Surat Al-Ankabut, ya, ayat 60. Fa'idha rakibu fil fulki, apabila mereka itu apa? Naik kapal, ya, da'allaha khulishina lahuddin, ya, mereka apa? Memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naik kapal, kemudian terombang-ambing, badai, mereka berdoanya kepada Allah. Da'allaha khulishina lahuddin. Kemudian falamma najjahum ilal barri, tatkala, ya, Allah menyelamatkan mereka sampai di darat, idahum yusyrikun, mereka berbuat syirik, lupa gitu sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat syirik itu bukan enggak ingat Allah, ya, atau tidak mengakui adanya Allah, ya, atau bukan tidak beribadah kepada Allah. Dia beribadah kepada Allah, kemudian beribadah kepada selain Allah bersamaan saat itu pun hakikat kesyirikan. Ya, jadi parah zaman tersebut. Zaman kita bahwa pernah dengar ya, kisah-kisah musibah, tragedi. Kemudian ada orang-orang yang malah bertambah berbuat kesyirikan. Ada gunung meletus, malah dikirim. Ya, ada kapal selam tenggelam. Ya, ada suatu komunitas ya melakukan ritualismenya, ya, ada musibah, bukan malah ingat sama Allah, malah nambah jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, makin beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, makin malah membuat makin berbuat kesyirikan kepada Allah. Sakit, bukannya berdoa kepada Allah, malah pergi ke para tidak normal, ya. Kemudian apalagi banyak jamaah hilangan benda, datang ke orang yang kurang pintar, ya, datang ke sudah datang ke situ, sesuatu yang berharga dimilikinya hilang, langsung udah cari orang kita, ada orang kitanya juga dihilangkan, mungkin kunci motornya nyari taruh di meja di mana, ya, dia pergi ke orang tersebut, jamaah lihat. Subhanallah, mereka itu jamaah yang bermata Allah. Ya, pada kita juga berlalunya waktu, tentu saja semakin bermacam-macam model kesyirikannya bertambah banyak. Ketika kita coba deh, bapak-bapak, musibah-musibah kita pasti temukan itu ada celah-celah hal seperti itu, ya, bukannya mengikhlaskan, semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, malah berbuat kesyirikan. Alhamdulillah. Mungkin sampai sini dulu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, ya, dari jerat-jerat kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita selalu dalam ketaatan kepada Allah, selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan mewafatkan kita dan bisa membimbing kita untuk melafazkan la ilaha illallah di akhir hidup dari kita. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang terakhir dari ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, ya, untuk bisa tetap di atas tauhid dan istiqomah. Baik jamaah yang dirahmati Allah, apabila ada yang mau disampaikan kami persilahkan. Ya, apabila saya bisa menjawabnya, insya Allah saya jawab, dan apabila tidak, saya mohon dimaklumi. Ya, dipersilakan. Ya. Ada sedikit pertanyaan. Ini mungkin case seperti apakah ini ada keserikan dengan kondisi yang seperti ini? Ada case-nya seperti ini, Ustaz. Contohnya kalau seandainya ada orang mau pindahan rumah, kemudian orang tuanya menyarankan, harus harinya ini.
mereka beralasan oh ini dari orang tua, dari ini. Apa itu namanya juga kesyirikan? Itu satu. Yang kedua, banyak ini. bukan maksudnya ini yang ada kaitannya. Ada kaitannya. Nah, kita kalau menjalankan apa yang kasih orang tua tadi, kasih saran orang tua tadi itu kan bertentangan. Tetapi kalau kita tidak menjalankan itu kan seolah menyakiti hati orang tua. Nah, itu bagaimana hubungannya? Sedangkan kita tidak boleh menyakiti hati orang tua. Iya, betul. mohon ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kasusnya adalah pindah rumah ya. Pindah rumah tetapi ada hal-hal yang berkaitan dengan pindah rumah tersebut. Ya. Harus hari tertentu. Kenapa? Biar orang tuanya bisa ikut bantu. Kita nggak tahu. Oh, siapa itu? Saya nggak pertanyaan lebih lanjut. Oh iya. Itu perlu dicek juga, Pak. Ya. Jadi gini, jangan sampai kita mengingkari kemungkaran, padahal sesuatu itu bukan kemungkaran. Makanya ada kaidah dalam inkar mungkar itu tasabbut qabla inkar. Namanya apa? Tasabbut qabla inkar. Memastikan sesuatu hal tersebut sebelum kita mengingkarinya. Oh, apa ingat? Nah. Ingat, pernah menanyakan kenapa harus ini? Ya. Oh, ini ada kaitannya dengan hari kalau nggak salah bukan kemarin hari apa itu? Tanggal 1 Hijriah pindah Hari hijrah, hari tanggal merah bukan suruh ya, ada beberapa bulan yang lalu kan hari ibadah apa ya? bukan hari besarnya ya, hari tanggal merahnya muslim apa namanya? Hari libur berarti. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj pindah. Dia mengkaitkan itu. Mengaitkan Isra Mi'raj atau libur? Mengkaitkan Isra Isra Mi'raj. Mi'raj. Karena itu hari Isra Mi'raj. Oh, itu Isra Mi'raj. Karena misalnya pindah. Sampai seperti itu. Oh iya. Baik. Jadi saya lanjutkan dulu ya. Tasabut kemudian ingkar. Kita harus pastikan yang kita ingkar itu benar-benar kemungkaran. Ya ini belum terkait dengan pertanyaan Bapak ya. Kita pastikan kalau mengingkari sesuatu itu kita pastikan memang itu adalah kemungkaran. Ya, sampai kita mengingkari sesuatu padahal itu bukan kemungkaran. Contohnya tadi misalnya soalnya bukan bapaknya. Harus hari ini, kenapa? Ya maksudnya biar saya bisa bantu gitu saya. Atau biar hari itu kan hari libur, ya bisa banyak saudara yang bisa bantu. Misalnya kayak gitu ya. Kalau keyakinannya gitu ya bukan masalah. Mungkin Nabi SAW ketika ada sahabat yang memakai gelang ya, tidak langsung Rasulullah SAW mengingkari, tapi apa? Tanya dulu, mana nih? Apa ini? Ketika sahabat menjawab minal wahina, ya ini supaya menolak apa? Oh ya, baru sudah cabut, copot, baru diganti. Karena orang pakai gelang itu banyak motifnya, karena ini melihat. Jadi yang perlu kita perhatikan jangan langsung buru-buru kita tinggal, pastikan dulu itu adalah kemungkaran. Tapi kalau berkaitannya dengan tadi karena dia menganggap sesuatu itu baik, ya ini hati yang beruntung, hati yang berbeda dengan yang lainnya. Maka termasuk namanya apa coba? Atiyah. Atiyah itu merasa baik dengan melihat, mendengar atau hal-hal merasa baik kalau melakukannya berdasarkan sesuatu hal. Ya, tanggal tertentu, melihat burung, melihat ini dan itu merasa baik atau merasa sial dikarenakan sesuatu hal, itu namanya tiara. Kata Rasulullah SAW, tiara itu syirk. Tiara itu kesyirikan. Ya. Jadi gimana kalau orang tua nyuruh begitu kan kita bukannya tidak boleh menyakiti hati orang tua gitu ya. Ya, kita berbakti kepada orang tua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi ketaatan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala harus dalam koridor, dalam bingkai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu. Taat kita kepada orang tua bukan karena kita taat ke orang tua, tapi karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar berbakti kepada orang tua. Nah, apabila selain Allah Subhanahu wa taala tersebut berkata suatu hal yang bertentangan, maka kita tidak boleh mengikutinya. Sebagai Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau Bapak lihat surat Luqman. Ya. Surat Luqman
Wa wasaina al-insana biwalidayhi. Allah mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin. Ibunya mengandung dengan penuh kesusahan di atas kesusahan. Wa fisaluhu fi amaini. Menyusui dalam 2 tahun. Anishkur liwali walidayk ilayya al-masir. Kemudian ayat selanjutnya, wa in jahadaka, dan apabila keduanya orang tua itu memaksa engkau ala an tusyrika bi, untuk mensekutukan Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, ma laisa laka bihi ilm, yang kalian tidak punya ilmunya, fala tuti, maka jangan mentaati. Terus marah-marah, ya tidak. Jadi mungkin sebabnya orang tua itu melakukan hal tersebut karena dia atau beliau tidak tahu. Maka tugas kita memberi tahu. Makanya lanjutan ayatnya wasahibuhuma fid dunya ma'rufah. Dan bergaulilah keduanya di dunia ini dengan cara yang baik, yang ma'ruf. Sampaikan dengan baik, dengan tutur kata yang santun. Ya bosan ini tidak boleh Pak. Ya kalau kita merasa baik karena anak-anak